Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa BTV rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman medsos, di mana informasi bergulir begitu cepat. Kita mendapatkan informasi-informasi tidak harus nunggu pergantian hari. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu kita mendapatkan informasi baru atau pembaruan informasi nunggu koran terbit di pagi hari. Tapi hari ini jangankan per jam, bahkan per detik semuanya bisa kita update melalui media sosial. Sehingga hari ini banyak orang yang pengen menunjukkan semua aktivitasnya. Yang sibuk menunjukkan kesibukannya, dan yang paling parah adalah sekarang yang berharta menunjukkan kemewahannya melalui media sosial. Maka kadang-kadang saya berpikir kaya itu tidak cukup. Kenapa? Karena banyak orang kaya pengen pamer. Nah, maka salah satu dampak negatifnya adalah bagi orang-orang yang tidak berpunya, kemudian merasa dirinya adalah orang yang paling celaka sedunia. Orang yang paling rugi sedunia. Kenapa? Karena yang dia lihat di media sosial adalah tontonan-tontonan di mana orang-orang menunjukkan kesuksesannya, orang-orang menunjukkan kekayaannya, orang-orang menunjukkan kemewahannya. Maka bagi orang yang tidak berpunya kemudian dia merasa underestimate, atau mungkin bahasa anak medsos hari ini adalah insecure. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Berarti termasuk kita dong. Dan kami angkut mereka dari darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwa kita, hamba Allah, anak cucunya Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Artinya apa? Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah tanpa diberikan kelebihan sedikit pun. Maka saya selalu bilang, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Kalau lebih dikembalikan, nah bro, ada-ada saja gitu. Kalau ada kelebihan pasti ada kembalian. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah banyak di antara kita ketika melihat kondisi kita, yang dilihat adalah kurangnya, bukan lebihnya. Allah karuniakan alis yang bagus, yang dilihat kurangnya karena dibandingkan dengan alis temannya yang tebal. Maka kemudian terjadi apa? Alisnya dicukur, kemudian dilukis sendiri. Harusnya yang dilihat itu lebihnya, bukan kurangnya. Kalau kemudian orang lain berharta banyak, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah belum tentu harta yang mereka miliki itu menjadi sumber kebahagiaan. Bisa jadi menjadi sumber masalah. Contoh, anak berbuat kriminal, berbuat kekerasan, menganiaya orang. Siapa kemudian yang kena imbasnya? Orang tua yang berharta banyak. Sehingga kemudian bagi kita yang tidak berpunya, kita harusnya bersyukur. Kenapa? Karena mungkin kalau anak kita, ketika kita berpunya, memiliki harta dan segala-galanya, mungkin kejadian itu akan menimpa kita. Saya sering dikatakan begini, Gus Miftah itu tidak alim. Iya, saya sering mengatakan, saya tidak alim, saya kurang ilmu. Tapi saya percaya diri, karena saya punya konsep, qalilum minal yakin, khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang saya punya ini sedikit, tapi hasilnya maksimal. Lebih baik yang kita punya itu sedikit, tapi hasilnya maksimal, daripada punyanya banyak, tapi hasilnya minimal. Artinya apa? Kewajiban kita sebagai hamba Allah
Ketika kita diberikan kelebihan sekecil apapun itu, kita maksimalkan kelebihan itu dengan penuh optimisme. Apa bedanya orang optimis dan orang pesimis? Bedanya cuma satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, wajib kiranya untuk kita maksimalkan. Dan yang jelas, jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ingat pemirsa BTV, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Sama hari ini, saya dengan teman-teman kameramen, kita berada di atas lokasi yang sama, tapi ingat, dengan amplop yang berbeda. Nah, maka kita belajar mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersyukur. Ini dia menu rahasia buka puasa yang praktis dan sehat ala Gus Miftah, Elora. Satu saset ini bisa jadi menu praktis untuk menemani buka puasa. Karena bernutrisi tinggi protein, mengandung banyak vitamin, dan mengandung daun kelor untuk jaga imun kita. Bisa diminum hangat atau dingin. Ingat, berbukalah dengan yang halal, jangan cuma yang manis. Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Mau yang halal dan manis? Elora. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi yang bersyukur. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas semua karunia-Mu, atas semua nikmat-Mu, atas semua anugerah-Mu. Jadikan kami hamba yang bersyukur, bukan hamba yang kufur. Walhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jomblo, orang jomblo dan punya pasangan hari ini statusnya sama. Sama-sama nunggu adzan maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh